rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam PJJ kita pada hari ini. Saya yakin semuanya ada dalam keadaan sehat yang luar biasa. Setelah hampir 9 minggu kita beribadah, berdoa, berkumpul di rumah karena virus corona ini, tapi tidak mengurangi rasa rindu kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik. Dia sudah memelihara kita. 9 minggu kita berada di rumah, tapi kita ada dalam keadaan sehat yang luar biasa, tanpa kekurangan suatu apapun. Mari saudara-saudara, kita harus tetap setia, karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Kita mau angkat satu pujian, ada satu yang baru di dalam PJJ kita pada hari ini, bahwa kita lebih banyak lagi bernyanyi, supaya kita bisa menyuarakan, inilah aku Tuhan, kerinduan kami untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita angkat lagu ini bersama-sama. Boleh bertepuk tangan di rumah, bersuka cita bersama keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita, orang tua kita. Kita luarkan kegembiraan hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Kita akan lagu ini sekali lagi. Boleh kita yang di rumah masih bangkit berdiri. Hari berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari-hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita sama-sama serukan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama, untuk selamanya, untuk selama, sekali lagi, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Kita suruhkan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam khotbah. Pendeta kita, Pendeta Julia, akan membawa kita di dalam khotbah. Saudara-saudara, luar biasa. Pada hari ini kita sudah menyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita percaya bahwa dengan sukacita kita di dalam Tuhan, kita menjadi kuat dan menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam kerendahan hati. Amin. Mari saudara-saudara semua, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu pada hari ini. Di dalam sukacita kami
kami datang di dalam ibadah PJJ kami. Dan di dalam sukacita kami ini kami mau menerima firman Tuhan. Di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada pengharapan, di dalam firman-Mu membentuk karakter kami yang lebih baik secara khusus, yaitu kerendah hatian. Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang Tuhan pakai hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kebenaran-Mu, dengan Roh-Mu, sehingga Engkau memberikan kemampuan di dalam karunia berbicara kepada hamba-Mu ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita kembali berjumpa di dalam ibadah PJJ. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Ada sukacita? Amin. Nah, mari saudara-saudara, sekalipun mungkin satu hari ini kita sedikit banyaknya menghadapi hari-hari kita di rumah saja, tetapi kita percaya kita sudah semakin mampu beradaptasi. Amin. Sudah semakin mampu, ya, di rumah sudah semakin mampu beraktivitas, walaupun mungkin ada yang masih kerja keluar, anak-anak di rumah, tetapi semua ini sudah mulai mampu kita, bahkan kalau boleh sudah mampu di rumah mengatur segala tugas kita dan sudah move on di dalam keadaan ini. Nah, mari saudara-saudara, di dalam sukacita kita, tema kita hari ini adalah metu ukur biak geluhta. Ya, mari sama-sama kita membayangkan dalam kalimat ini, metu ukur biak geluhta. Kalau boleh dikatakan ini sebagai bahasa Indonesianya, rendah hati adalah ciri khas kita. Ya, biak geluhta dengan bahasa kata lainnya ciri khas kehidupan kita. Seharusnya. Nah, dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6, mari kita dengarkan firman Tuhan ini dan kita baca. Saya baca melalui bahasa Indonesia. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi menasihati orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencuri orang yang dapat ditelannya. Tadi kita harusnya sampai ayat 6, tetapi saya membaca sampai ayat 8. Sebab ada dampak daripada ayat 6 sampai ke 8 ini. Nah, mari saudara-saudara, kalau dikatakan rendah hati itu adalah ciri khas orang yang percaya, atau dalam bahasa Karo, meteru ukur biak geluhta. Bagaimana orang-orang yang dikatakan ciri khas? Contoh, dari bentuk tubuh lah. Oh, Pendeta Julia itu ya gitu-gitu aja lah, agak-agak langsing gitu ya, cie gitu ya. Ya, pernah juga sih gemuk pada waktu berlibur ke kampung, ya, bertambah 10 kilo. Pernah juga kurus, sangat lebih kurus dari sekarang. Kenapa? Karena mengurus anak-anak yang masih baby, harus bangun 2 jam sekali malam, beri susu, bangun tidur. Nggak nentu tidurnya, makannya nggak nentu. Sekarang ya seperti ini. Ada juga, oh ciri khasnya dia memang dari kecil itu sudah gemuk, sampai besar juga gemuk, nggak apa-apa asal sehat umpamanya.
Ada juga dalam ciri khas ngomong. Nah, tadi kan ada yang nyanyi kan, seperti diaken kita itu loh, yang ceria. Diaken kita Nande Carlos dan juga diaken kita Nande Vero, ciri khasnya bisa bernyanyi. Nah, ada ciri khas baik dalam ucapan, perkataan, dan semua itu dikatakan wajar-wajar saja selagi kita masih ada di dalam Tuhan. Nah, saya membawa satu kain ya. Ini kain ini kira-kira apa ini? Nih, saya pakai. Apakah saudara-saudara tahu ini apa? Ya, betul, celemek. Ini biasa dipakai koki ya. Kalau mau masak, kalau di rumah kita pakai celemek mau masak. Koki di rumah makan juga pakai seperti ini. Mungkin nggak ada salibnya ya kalau koki ya. Kalau ini karena pekerjaan anak sekolah ya. Jadi ciri khas tukang masak kita bilang pakai celemek. Nah, ternyata saudara-saudara, saya membaca referensinya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 ini ada ciri khas orang-orang yang menjadi pembantu di rumah. Mereka harus pakai kain yang ada disangkutkankah di sini atau di pinggang atau pakai seperti ini. Itu pasti pembantu rumah tangga pada zaman ini. Cirinya harus memakai pakaian seperti yang saya pakai ini kah, atau diikatkan di pinggang kah, atau di sini yang seperti kain lap. Pasti itu pembantu rumah tangga. Nah, pada saat ini ciri khas orang Kristen adalah yang dikatakan dari ayat 5. Demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi menasehati orang yang rendah hati. Inilah ciri orang Kristen, rendah hati. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara dan saya sudah rendah hati? Di mana diletakkan rendah hati itu? Kapan kita harus rendah hati? Karena itu, ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Ini jawabannya. Kapan kita rendah hati? Saat kita meletakkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Di sanalah kekuatan orang yang rendah hati. Saat dia sukses, dia meletakkan dirinya di tangan Tuhan. Saat dia hancur, dia meletakkan dirinya di tangan Tuhan. Saat dia memiliki persoalan pergumulan, dia meletakkan dirinya di dalam tangan Tuhan. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bagi orang yang rendah hati, selalu mendapatkan berkat Tuhan yang tak terbayangkan, dengan cara Tuhan yang indah dan ajaib dalam segala perkara persoalan-persoalan kita, apapun bentuknya. Amin. Ya, mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 5. Saya akan membacakan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam diri orang yang rendah hati. Mari saudara-saudara, kita buka di dalam Matius 5 ayat 5. Ketuahan kala simetru ukurna, sebab isehkeun di batame padana manbana. Ya, ketuahan kala simetru ukurna, sebab isehkeun di batame padana manbana. Berbahagialah orang yang rendah hati. Tuhan akan memberikan janjinya padana kepadanya. Karena tadi ayat 6 sudah dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Ketika kita memimpin acara, ketika kita memimpin
perusahaan, ketika kita memimpin orang-orang yang kita bawahi, bahkan harus mungkin dengan kita memutuskan pemutusan kontrak kerja, kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati di dalam Tuhan, bukan karena kebaikan kita, kelebihan kita, tapi Tuhan mengizinkan itu. Kalaupun kita diberhentikan, kalaupun kita tidak lagi bekerja, letakkanlah diri kita di dalam tangan Tuhan. Ketika anak kita kuliah, tidak ada biaya, dan kita imani Tuhan akan menolong, letakkanlah tangan kita, diri kita di dalam tangan Tuhan. Artinya mempertaruhkan diri kita di dalam Tuhan dan mau menjadi orang yang berbeda dengan orang lain di dalam berbicara, di dalam ketidakmampuan menjadi menyerahkan diri kepada Tuhan, dan pasti Tuhan membuka jalan. Nah saudara-saudara, ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Orang yang rendah hati berbanding lurus dengan orang yang memiliki kekhawatiran. Antara rendah hati dan kekhawatiran sering berlomba-lomba di dalam diri kita, bahkan mendominasi kekhawatiran. Mungkin juga adalah di dalam ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sehingga semua orang boleh diajak hari ini mengoreksi dirinya, melihat keegoisannya, melihat kekhawatirannya, dan meletakkannya di tangan Tuhan. Nah, janji Tuhan hari ini bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang ingin mendapatkan berkat dalam Tuhan, maka dia meletakkan dirinya di tangan Tuhan, membentuk hidupnya menjadi lebih baik. Bagaimana dengan GBKP saat ini? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan masyarakat di sekitar kita? Bagaimana dengan kehidupan pribadi kita? Hari ini Tuhan inginkan kita meletakkan diri kita di tangan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, biarlah ciri khas orang yang rendah hati ada di dalam diri saya dan saudara-saudara. Di dalam ucapan, perkataan, sekalipun kita tahu orang lain itu tidak seperti hati kita, kita meletakkan keegoisan kita, ketidakmampuan kita di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, jadilah orang-orang yang rendah hati dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya! Amin. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian kita pada saat ini. Engkau alasanku hidup. Biarlah hanya karena nama Tuhan alasan kita hidup. Dapat ku bangga
terkasihi Yesus Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu pada hari ini di dalam ibadah PJJ kami. Kami bersama-sama berdoa untuk bangsa negara kami, untuk presiden kami, untuk wakilnya, kabinetnya, dan semua jajaran pemerintah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RT, RW, biarlah bersama wali kota, semua itu Tuhan pakai untuk menjaga stabilitas keadaan negara kami sampai ke tingkat daerah. Dan kami percaya negara kami aman, kondusif, dilindungi oleh tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan kerendahan hati untuk pemerintah, masyarakat, untuk saling menghargai agar pandemi corona ini boleh cepat berlalu di tengah negara kami dengan partisipasi yang Tuhan izinkan pada kami. Secara khusus kami berdoa untuk tim medis, ilmuwan yang terus berupaya menemukan vaksin corona ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati saudara-saudara kami yang kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati obat yang dia makan. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, pemulihan hati, dan rela dalam keadaan ini harus kehilangan keluarga yang dicintai. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Berilah mereka kekuatan, penghiburan, bahkan semangat, bahkan menemukan jalan keluar yang datangnya daripada-Mu. Kami percaya Tuhan tetap memelihara mereka. Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri, ibu mertua, bapak mertua, menantu, cucu, semua ini ada di dalam kuasa nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Janah ngajari kita pertonton Tuhan ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelandu iperbadi amin. Relah mungkinira candu, selam yang pratendu bastonenda bagini surga. Berikan man kami nakan cukup basuar sendah endah. Alamin salah kami, bagi nalemi kami salah kalah empat kami. Olamin kami babakam bas percobaan, tapi olangi kami bas hidur silat nari. Sebab kamkap semada kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekahna. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Selamat PJJ, salam damai dalam Kristus, salam sehat bagi kita semuanya. Semangat, Tuhan berkati. Amin.